Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hendro Komara, CGP Angkatan 8 dari SMP Pasuruan 4 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendemonstrasikan khususnya tentang gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Guru penggerak dengan tagline-nya yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan adalah sebuah konsep yang sangat komprehensif, bermula dari diri sendiri, mengimplementasikan dan menyebarkan atau mengajak orang lain untuk sama-sama mendorong bagaimana pendidikan itu dari yang apa adanya menjadi yang seharusnya menuju pembelajaran yang merdeka. Dalam pembelajaran modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya menganggap sebagai bentuk penguatan dan pembekalan khusus kepada guru yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dari nilai 5 guru penggerak itu, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan terakhir adalah reflektif. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Itulah nilai dan peran guru penggerak yang semua guru harus mengimplementasikan dalam proses pendidikan dan juga pembelajaran, khususnya dalam lingkungan sekolah. Berikutnya adalah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Semua orang punya cita-cita, saya sendiri punya harapan dan juga punya kepercayaan dan juga keyakinan kepada diri sendiri untuk mewujudkan guru penggerak, maka saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah berpihak kepada murid atau peserta didik. Sesuai dengan yang saya pahami, bahwa pada konteks pelaksanaannya, guru berfungsi sebagai penuntun, bukan penuntut. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sebagai penentu keberhasilan. Maka dengan adanya sebagai penuntun dan juga sebagai fasilitator, maka setiap kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran, harus berpihak dan berpusat kepada peserta didik atau student center. Siswa diberikan eksplorasi secara mendalam tentang kemampuan kodratnya, proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kodrat alam dan zamannya, dan terakhir mengoptimalisasikan pendidikan yang berdiferensiasi. Karena saya yakin setiap anak itu beda dan juga unik. Hal tersebut terimplementasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, melatih diri saya untuk terus menjadi guru yang selalu ramah kepada peserta didik, selalu menyapa. Yang kedua, melakukan proses pembelajaran ataupun bimbingan dengan menyenangkan, ditambah dengan permainan-permainan yang setidaknya dapat memfokuskan, memberikan kebahagiaan kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan ilmu yang saya miliki, walaupun di luar konteks mata pelajaran yang saya ampu. Yang keempat, kebijakan-kebijakan sekolah yang berhubungan dengan peserta didik, maka saya perlu mengawalnya sampai betul-betul berfokus dan memperhatikan peserta didik. Yang berikutnya adalah nilai mandiri. Dengan mandiri, maka saya berupaya untuk terus menjadi pribadi yang menebalkan perilaku dan motivasi yang positif, mandiri untuk tidak bergantung pada orang lain, mandiri terhadap pilihan-pilihan saya, mandiri untuk meningkatkan dan mengikat diri bahwa peningkatan kompetensi itu bukan karena angka kreditnya, bukan karena untuk apa nantinya, namun karena memang saya butuh untuk meningkatkan kualitas diri, menjadi pribadi yang positif, dan menjadi guru yang merdeka. Merdeka terhadap caranya, mandiri terhadap jalannya, dan konsisten terhadap pilihannya. Apa yang sudah dan saya lakukan berikutnya diantaranya, yang pertama, mempelajari, memahami, dan mengerjakan aplikasi setelah pelatihan di aplikasi Merdeka Mengajar secara kontinu tanpa paksaan ataupun kepentingan tertentu. Yang kedua, bergerak sekuat tenaga untuk terus mengasah diri dengan mengikuti berbagai kegiatan ataupun pelatihan pengembangan diri, baik IHT, workshop, ataupun kegiatan sejenis lainnya. Nilai berikutnya adalah inovatif. Inovatif senantiasa saya berupaya dengan optimal untuk mencari berbagai inovasi-inovasi baru, baik dalam proses pembelajaran ataupun pengembangan iklim sekolah pada umumnya.
Inovatif memberikan saya untuk terus mengeksplorasi berbagai ide dan gagasan untuk semakin meningkatkan kualitas diri dan juga mengajak teman-teman untuk dapat mau belajar dan saling mendukung demi perubahan pendidikan yang merdeka demi tercapainya pribadi yang berprofil pelajar Pancasila juga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman saat ini. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: satu, merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, adanya kegiatan senam bersama setiap seminggu sekali. Yang ketiga, optimalisasi kegiatan pembinaan keagamaan dalam kegiatan religi Said atau Jumat Rohani. Yang keempat, media pembelajaran yang interaktif dan juga kekinian. Yang berikutnya adalah nilai kolaboratif. Dalam pelaksanaannya kolaboratif diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu kolaborasi sebagai kompetensi, kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, dan kolaborasi sebagai model pembelajaran. Karena sudah menjadi suatu kompetensi, maka kolaborasi termasuk salah satu dari 4 keterampilan abad 21 yang disarankan oleh UNESCO. Kompetensi ini sudah diadopsi pada implementasi kurikulum 2013. Dalam perjalanannya, guru, saya pribadi khususnya, agar lebih bermakna dengan ilmu dan pengetahuan yang sudah didapatkan atau dipelajari, maka pengalaman-pengalaman keilmuan tersebut agar menjadi lebih bermakna, maka kunci adalah harus berbagi dan berkolaborasi. Adapun beberapa kegiatan diantaranya, yang pertama, membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Yang kedua, melakukan lesson study bersama dengan guru untuk menemukan keunikan dan kekhasan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran, layanan bimbingan konseling dilakukan secara peer group, kelompok, untuk menemukan atau mencari problem solving dari setiap kasus yang baru ataupun yang dialami. Yang keempat, berkolaborasi bersama dengan guru lain untuk saling membantu dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dan kelima, membuat PTK bersama dengan guru lain. Terakhir, nilai reflektif. Ungkapan yang sering disampaikan, pengalaman adalah guru. Namun saya menganggap bahwa ungkapan ini belum selesai, karena kuncinya dari pengalaman itu adalah refleksi. Saya perlu melakukan refleksi sebagai pembentukan diri, dan kedua sebagai pengembangan diri. Seorang sudah melakukan refleksi akan muncul perasaan, kesadaran analitis, kritis perubahan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dalam hal ini, maka saya perlu mengungkap diri saya, kemampuan saya, sikap, dan juga perilaku saya, baik sebagai individu guru maupun sebagai orang tua di sekolah. Dengan adanya refleksi ini, maka saya berharap dapat terus mengembangkan potensi diri agar terus menjadi pribadi yang lebih baik dan kompeten. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan menguatkan refleksi dalam diri saya, diantaranya, pertama, terus berupaya menjadi teladan yang baik. Yang kedua, selalu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan setelah selesai pembelajaran ataupun layanan bimbingan konseling kepada siswa. Yang ketiga, selalu mengevaluasi terhadap kegiatan dan kebijakan yang sudah dibuat, baik kebijakan dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan sekolah lainnya. Yang keempat, melakukan tindak lanjut, perbaikan-perbaikan, pengembangan terhadap setiap aktivitas yang saya lakukan. Demikian gambaran sederhana demonstrasi kontekstual tentang gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Apabila ada kesamaan bentuk, desain, ataupun dalam alur penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.